Halo, selamat datang di video Mall Study. Di video kali ini aku bakalan nyeritain tentang caraku mengerjakan tugas akhir, yaitu skripsi, tesis, sama disertasi gitu. Nah, biasanya itu kan kita kalau mengerjakan skripsi atau tesis atau tugas akhir atau apapun itu kan kita kayak ngerasa kayak gimana ya? Kok bosen, terus habis itu kita kayak ngerasa males dan lain-lain, pokoknya ada aja halangannya. Nah, kali ini aku mau ngasih 5 tips gimana caranya aku bisa ngerjakan skripsi, tesis, sama sekarang aku lagi ngerjakan disertasi. Nah, yang pertama adalah yaitu tentukan topik yang paling bikin kalian penasaran, topiknya itu apa yang mau diteliti gitu. Jadi tentukan topik ini menurutku penting buat kita kalau misalnya kita mau ngerjakan tugas akhir, yaitu mau skripsi, mau disertasi, atau mau tesis. Itu penting buat kita untuk nyari kira-kira topik apa. Nah, topiknya ini juga nggak bisa topik-topik sembarangan, karena kita harus punya rasa penasaran sama si topik itu. Kalau misalnya kita nggak punya rasa penasaran, terus kita kayak ya udahlah biasa aja gitu. Nah, jadinya tuh kita bakalan kayak males dan ngerasa kayak menggampangkan gitu loh. Nah, kalau misalnya kita itu ada ketertarikan sama topik yang kita pilih, nah jadinya kita itu kayak apa ya kira-kira yang besok aku bisa kerjain gitu-gitu. Jadi istilahnya kita itu kayak penasaran gitu loh, mau nulis apa, besok mau ngerjakan apa, terus besok itu mau baca buku apa dan lain-lain kayak gitu. Tips yang kedua yaitu survei. Maksudnya datanya itu ada nggak sih kira-kira gitu. Jangan-jangan kita kalau mau melakukan penelitian atau ngerjakan tugas akhir itu datanya nggak ada, bukunya nggak ada, terus itu cuma sebuah hayalan gitu kan, nggak lucu kan, harus ada data pendukung. Nah, data-data itu tuh harus kita cari dulu gitu. Aku sih kalau aku pribadi, aku biasanya nentukan topiknya apa dulu nih. Nah, setelah topiknya apa baru aku nyari kira-kira datanya ini apa. Nah, untuk data sendiri biasanya itu aku nyari di Google Scholar, terus sama jurnal-jurnal, mau di Gstore atau di apapun jurnal yang misalnya kampusnya kalian itu langganan. Kalau misalnya kampusnya kalian itu nggak berlangganan jurnal itu tadi, ya udah kalian buka Google Cendekiawan itu atau Google Scholar itu tadi. Yang ketiga adalah yaitu bikin uh, timeline penelitian. Kayak misalnya kita bikin jadwal penelitian gitu loh. Kalau aku pribadi, aku biasanya bikin kayak bab 1 itu kira-kira kita mau neliti berapa lama, bab 2 kita mau nulis berapa lama, bab 3 kita nulis berapa lama, bab 4 kita nulis berapa lama, bab 5 kita nulis berapa lama. Misalnya kira-kira kayak gitu. Nah, nanti aku kasih contoh kira-kira gimana sih aku bikin timeline penelitiannya tuh kayak gini. Nah, timeline penelitiannya itu aku biasanya kayak bab 1 itu aku misalnya mau ngerjain 20 halaman. Nah, 20 halaman ini kalau aku sendiri aku bagi nih. Misalnya jadi 20 hari. Artinya aku tuh biasanya bikin target 1 hari harus bikin 1 halaman tulisan gitu. Jadi aku 1 halaman harus selesai dalam 1 hari gitu. Jadi ya 1 halaman itu kalau misalnya paragrafnya itu 2, paling enggak itu 2-3 paragrafnya, kalau spasinya 2 paling enggak itu ada 3-4 paragraf. Nah, aku biasanya gitu. Nah, kalau misalnya kalian sendiri terserah mau bikinnya per halaman atau misalnya per paragraf gitu kan. Ada yang kalau temen aku tuh bikinnya misalnya 1 hari tuh harus ngetik 5 paragraf gitu, terus besoknya 5 paragraf lagi, besoknya 5 paragraf lagi. Nah, kalau aku pribadi aku lebih seneng yang kayak misalnya bab 1 ini nanti 20 halaman gitu, ya udah aku ngerjakan sehari 1 halaman gitu. Kalau misalnya 1 hari ini aku nggak kerjakan, nah besoknya tuh aku harus ngerjakan 2 halaman gitu, karena hutang hari gitu. Jadi aku nggak boleh nggak ngerjakan gitu. Kalau misalnya aku
pengen ambil misalnya nih kan Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu libur nih 3 hari gitu, tapi hari Seninnya tuh aku pengen libur lagi gitu, ya udah aku libur nggak nulis sama sekali gitu. Nah hari Selasanya baru aku nulis 2 halaman gitu. Kerjakan sehari minimal 1 lembar. Nah ini tergantung masing-masing sih. Nah kalau aku pribadi tuh aku sukanya sehari tuh 1 halaman gitu, 1 lembar gitu. 1 lembar itu bisa 2 halaman ya, atau 1 halaman gitu, tergantung. Nah kalau aku pribadi kayak gitu. Atau kadang kalau misalnya lagi males banget atau nggak pengen ngetik atau nggak pengen nulis, nah aku ya udah aku cuma baca-baca aja gitu. Misalnya aku cari-cari referensi atau aku nyari data-datanya dulu dan lain-lain gitu, baru deh aku apa namanya uh, nulis kebesokannya gitu, besoknya aku baru nulis. Kelima adalah liburan setelah 1 bab selesai. Nah sebenarnya liburan 1 bab selesai ini aku bikin-bikin sendiri sih, karena ya jujur lah ya, nulis tugas akhir itu nggak gampang gitu loh. Kita kayak ya kadang itu kayak malas, godaan itu banyak gitu loh, kayak kita itu pengen nonton YouTube, rebahan, nonton Netflix, ya wajar lah. Terus kadang megang HP nih, nggak sengaja gitu main Instagram dan lain-lain gitu ya. Intinya itu semua lah yang membuat mengganggu tugas akhir kita kadangkala. Nah jadi aku tuh dari dulu, dari aku kuliah S1 tuh aku selalu bikin yang namanya yaitu achievement. Kalau misalnya aku sudah ngerjakan 1 bab ini, aku selesai, kira-kira aku mau pergi kemana ya gitu. Nah karena sekarang pandemi jadinya aku nggak bisa pergi kemana-mana dong. Jadilah aku biasanya kayak ya udah aku misalnya keluar pengen makan kemana gitu, atau misalnya aku kayak kemarin tuh aku nonton Netflix, ada lah kayaknya 3 season itu aku tonton. Ya udah aku 1 minggu aku nggak ngerjakan disertasiku sama sekali, ya udah aku cuma nonton itu karena itu gantinya liburan aku gitu. Jadi ya cobain aja, kira-kira kalian kalau misalnya pakai metode ini bisa nggak, misalnya 1 bab selesai terus kalian bisa liburan atau mengambil apapun gitu. Jadi liburannya tuh nggak setiap hari gitu loh gitu, karena kalau liburannya setiap hari ya kita nggak selesai gitu. Cukup sekian video dari aku. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan tentang kuliah hukum, kalian bisa komentar di bawah. Oke, terima kasih ya semuanya sudah menonton. Dadah, sampai jumpa.